Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH, dengan perkuliahan alternatif penyelesaian sengketa atau singkatannya APS. Jangan lupa ditonton video ini karena nanti Bapak Ibu akan saya berikan soal atau beberapa pertanyaan yang jawabannya bisa dilihat dari video ini. Oke, silakan lihat bahan materi yang sudah saya share ke Komting ya. Kita membahas mengenai putusan arbitrase. Jadi putusan arbitrase harus memuat yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nama lengkap dan alamat para pihak ya. Lalu ada uraian singkat sengketa, kemudian ada pendirian para pihak, lalu ada nama lengkap dan alamat arbiter dan lain sebagainya. Ini sampai ada tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Jadi ada 10 ya yang harus dimuat dalam putusan arbitrase. Jadi tidak ditandatangani putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta nggak bisa batal ya karena satu orang tidak tanda tangan gitu. Kemudian alasan tentang tidak adanya tanda harus dicantumkan dalam putusan. Ya. Kemudian dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Jadi harus ada deadline ya istilahnya. Kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait arbitrase. Di sini ada 8 ya. Dari peraturan prosedur BANI ya, Badan Administrasi Nasional Indonesia, sampai SK MUI ya, tentang perubahan BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau namanya Basyarnas. Saya sudah bahas tentang Basyarnas di minggu lalu. Kemudian Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Jadi ini kita membahas mengenai pengaturan dan peraturan ya, prosedur BANI ya. Dibentuk oleh Kadin, Kamar Dagang Industri Nasional ya. Yurisdiksinya menyelesaikan sengketa perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional dan internasional. Kemudian bidangnya termasuk korporasi, asuransi, lembaga keuangan, perpabrikan, pelayaran, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ya. Lalu ada biaya di sini diatur, kemudian ada biaya tersebut belum termasuk biaya pemanggilan transportasi, honorarium saksi, akomodasi, transportasi arbiter, biaya sidang di tempat lain selain yang disediakan oleh BANI. Jadi ketika kita memilih tempat sidang di luar dari yang sudah ditetapkan oleh BANI, maka kita akan membiayai sendiri ya, seperti honorarium dan lain sebagainya. Kemudian ada sejarah dibentuknya BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. Jadi pada tanggal 3 Desember 1997 Kadin membentuk BANI sebagai lembaga yang secara khusus memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jadi jangan lupa ya, dibentuknya BANI pada tanggal 3 Desember ya 1997, berarti ulang tahun sebentar lagi. Sekarang udah tanggal 26 November ya. Ada ketentuan lainnya, yaitu mengenai kewenangan majelis. Jadi setelah terbentuk majelis akan memeriksa dan memutus sengketa para pihak atas nama BANI ya, dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangannya sebelum dan selama masa persidangan. Majelis dapat mengusahakan perdamaian di antara para pihak. Jadi tentu sama halnya dengan persidangan litigasi ya. Dalam persidangan perdata tentu hakim di persidangan awal akan menawarkan jalur perdamaian dulu kepada kedua belah pihak ya, tetap ditawarkan seperti itu. Kemudian ada kerahasiaan. Jadi seluruh persidangan dilakukan tertutup ya. Kemudian tempat sidang, persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI ya, ataupun yang ditetapkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi kalau di luar dari yang ditetapkan oleh BANI maka biaya ditanggung oleh para pihak. Ada bahasa di sini. Bahasa, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada hukum yang berlaku, yaitu mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian para pihak. Apabila para pihak tidak
apabila para pihak dalam perjanjian tidak menentukan hukum yang mengatur para pihak, bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau tidak diatur bebas, tapi mestinya diatur ya supaya saling saling paham ya. Ketika ada terjadi sengketa, tinggal dilihat aja tuh nomenklaturnya apa saja ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Selamat weekend ya. Jangan lupa ditonton video ini dan absensi di e-learning dan like and subscribe ya supaya banyak ini subscribe saya ya. Pertanyaan akan saya kirim juga di e-learning. Saya akan kabari kepada Komting ketika saya sudah membuat pertanyaan tersebut. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.